Bapak Ibu, di minggu keempat kita akan membahas mengenai children. Saya beri judul khotbah saya adalah The Beauty of Parenting, saudara. Keindahan menjadi orang tua. Keindahan menjadi orang tua. Pak, boro-boro punya anak. Pak, tangan aja udah berlaba ini, Pak. Alias belum punya pasangan. Dengar khotbah ini agar khotbah ini bisa mempersiapkan saudara. Katakan yes dulu, saudara. Nah, bagi saudara yang sudah menikah dan belum punya anak, saya berdoa Tuhan karuniakan saudara keturunan. Katakan amin. Dan bagi saudara yang sudah menikah, saya berdoa khotbah ini saudara yang punya anak bisa memperlengkapi saudara. By the way, saya dan saudara kita sama-sama istilahnya saudara yang kalau lagi ngetren di thread itu pasien rawat jalan, saudara. Kita masih sama-sama belajar, saudara. Izinkan saya sebagai pendeta saudara membawa saudara dari perspektif Alkitab. Apa sih yang menjadi keindahan dari memiliki anak? Kita sering dengar bahwa kita harus menghormati orang tua. Betul? Itu ayat yang sering dipakai oleh para hamba Tuhan dan para orang tua untuk menyampaikan kepada anak-anaknya. Dan yang menarik, satu-satunya perintah menyangkut mengenai panjang umur adalah dilekatkan kepada menghormati orang tua. Hanya satu-satunya ayat yang membilang kalau kamu ingin bahagia di tanah yang kujanjikan, kalau kamu ingin panjang umur, maka syaratnya adalah hormati orang tuamu. Nah, yang menarik saudara, Alkitab memerintahkan kita untuk menghormati orang tua. Karena Alkitab tahu bahwa menjadi orang tua itu tidak mudah. Menjadi ayah dan papa itu tidak mudah. Menjadi bapak ibu orang tua atau menjadi ayah dan anak sekedar punya anak. Tapi menjadi orang tua, the real parents, itu yang tidak mudah. Makanya bapak ibu, is easier for parents to have children than for children to have real parents. Mudah untuk orang tua punya anak daripada anak punya real orang tua. Apalagi bapak ibu di zaman ekonomi lagi susah. Suami istri harus bekerja. Apalagi disrupsi internet. Bapak ibu, banyak orang tua punya anak tapi hati dan pikirannya di sosial media. Menurut data statistik saudara, pada Maret 2024 sekitar 20% anak di Indonesia bertumbuh tanpa keterlibatan ayah yang memadai. Bahasa kerennya fatherless. Dikatakan Bapak Ibu bahwa hampir 15-16 juta anak di bawah 18 tahun. Dan sekitar 4 juta anak hidup tanpa kehadiran fisik ayah. 12 juta anak hidup dengan ayah yang ada secara fisik tapi absen secara emosional. Bokapnya mah ada di rumah, papanya mah ada, mamanya ada. Tapi secara emosional mereka tidak dilayani Bapak Ibu. Data yang menarik lagi secara internasional. Data dari UNICEF Bapak Ibu, dari WHO. Memperkirakan 6 dari 10 anak di bawah 5 tahun mengalami hukuman fisik. Ketidakadilan psikologi oleh orang tua atau pengasuh secara reguler. Kita nggak usah ngomong dulu secara Alkitab. Mari kita ngomong secara ilmu pengetahuan dunia dulu. Menurut teori dari John Bowlby, saudara. John Bowlby, marganya Situmorang. Ya, orang Balige dia ini. John Bowlby bilang demikian. Bapak Ibu, anak yang mengalami kasih secara konsisten, yang mengalami respon emosional yang aman, yang mengalami kehadiran orang tua yang dapat dipercaya, menjadi pribadi yang dewasa, lebih stabil secara emosional, mampu membangun relasi yang sehat, bahkan memiliki hidup yang lebih baik. Itu secara penilaian dunia. Makanya tepat seorang hamba Tuhan namanya Paul David Tripp mengatakan demikian. Nothing is more important in your life that being one of God's tool to form a human soul. Bahasa aslinya atau bahasa Indonesianya selamat makan. Dikatakan tidak ada yang lebih penting dalam hidup selain menjadi alat Tuhan
untuk membentuk jiwa manusia. Makanya Bapak Ibu mari kita buka ayat pembukaan Maliaki 4 ayatnya yang ke-6. Maliaki 4 ayatnya yang ke-6. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1, ya. Maka supaya jangan aku datang apa? Di akhir zaman Allah memberikan janji. Apa janjinya? Hubungan ayah, hubungan orang tua dengan anak dipulihkan. Katakan yes. Alkitab mengatakan bahwa orang tua yang harus berubah dulu. Orang tua yang harus take action. Orang tua yang harus berinisiatif. Bukan anak yang berubah. Tapi orang tua yang harus, dari ayat ini yang diminta oleh Tuhan pertama kali berubah adalah orang tua. Makanya Bapak Ibu, tugas kita bukan mengubah anak. Tapi tugas kita adalah kita menjadi alatnya Tuhan. Dalam teori Bapak Ibu, dalam teori parenting, dalam sisi Alkitabiah, ada dua tipe orang tua. Tipe yang pertama adalah ownership. Dia merasa memiliki anak. Anak punya saya. Anak punya saya. Tipe yang kedua adalah ambassador. Dia duta besarnya Tuhan. Dia sadar bahwa anak adalah dititip oleh Tuhan. Yang punya adalah Tuhan. Maka dia merepresent sebagai ambasador. Bapak Ibu, ini bukan mall di Kuningan. Ya saudara ya. Tapi sebagai duta besar, maka orang tua punya tugas mewakili itu Tuhan. Suatu hari Bapak Ibu saya sedang nyiapin khotbah. Anak saya Bapak Ibu ganggu terus. Ganggu terus. Buka pintu, masuk. Buka pintu, masuk. Buka pintu, main game di samping saya. Bapak Ibu, percayalah, saya pendeta yang cukup sabar. Tetapi ketika dia main bolak-balik, saya lagi cukup kurang baik. Jadi saya bilang sama dia, Gene, bisa keluar enggak? Dia keluar, masuk lagi. Gene, saya masih bilang, Gene, Papa lagi nyiapin khotbah, keluar enggak? Dia lihat saya, dengan muka sedih dia keluar. Saya merasa itu hal yang wajar saya lakukan. Tapi ketika lagi duduk, saya lagi nyiapin khotbah, Roh Kudus ngomong gini sama saya. Dia nggak ngomong gini, Gideon. Oh, enggak. Itu nggak ada, saudara. Ada sih, tapi zaman dulu. Cuma sekarang ya, kita nggak usah bahas itu. Roh Kudus ngomong gini sama saya. Apakah mereka melihat Tuhan di dalam kamu? Apakah mereka melihat Yesus di dalam kamu? Bilang, lihat dong. Dengan cara kamu tadi marahin dia, mereka melihat Yesus gak dalam hidup kamu. Saya mau bilang lihat, padahal gak lihat. Saya sadar, oh iya. Saya keluar, saya peluk dia, saya tempelin gitu gak. Orang Batak. Saya bilang sama dia, maafin Papa ya. Gini sedih, dia dimentak sama Papa. Kesempatannya orang, saya bilang. Anak harus melihat Yesus dalam diri orang tuanya. Wah, gak ada yang amin nih. Anak harus melihat siapa? Yesus dalam diri orang tuanya. Bapak Ibu, pendidikan tanpa Yesus akan mengubah pribadi menjadi pribadi yang licik, jahat, bahkan seperti setan. Orang pintar tanpa Yesus akan menjadi orang yang jahat. Betul tidak? Makanya saudara perlu mengerti, saudara, bahwa anak harus melihat Yesus dalam diri saudara. Makanya setiap kita perlu menyadari bahwa menjadi orang tua itu butuh kasih karunia Allah. Amin. Parents needs grace. Para orang tua sama-sama bilang sama saya butuh kasih karunia Allah. Amin. Kenapa? Karena banyak orang tua merasa melakukan yang baik untuk anak mereka. Controlling, keras atas nama didikan. Belum lagi orang tua yang melampiaskan emosinya kepada anaknya. Punya masalah di kantor, dibuang di anak. Belum lagi orang tua yang kerja keras sampai gak punya waktu. Belum lagi orang tua yang merasa paling benar. Di Tuhan Yesus, dia wakilnya. Alias gak bisa salah. Dan seterusnya. Makanya mari kita akan belajar. Kita punya model pengajaran mengenai orang tua, bukan cara orang tua kita ngajar kita. Jangan ngomong gini, dulu zaman mama waktu sama papa, gak bisa. Metode kita adalah Alkitab.
Wah, nggak cocok kayaknya hari ini saudara. Yuk kita langsung ganti khotbah. Diberkati seperti air. Metode kita adalah Alkitab. Amin, ini percuma juga saudara ya. Mari kita akan belajar ada 3 poin Bapak Ibu bagaimana menjadi orang tua yang benar menurut Alkitab. Saudara siap untuk diberkati? Karena khotbahnya menjadi orang tua bukan berarti ini gak bahas mengenai anak. Tapi justru agar orang tua benar. Hari ini khotbah ini akan menyasar agar orang tua saudara dan saya mengerti apa maunya Tuhan. Sama-sama bilang sama saya mau diberkati. Yang pertama Bapak Ibu, orang tua harus turn your heart first. Orang tua yang harus mengembalikan. Orang tua parenting harus dimulai dari hati yang mau mengakui dan berbalik kepada Tuhan. Saudara nggak bisa pakai berbagai macam teori-teori dunia. Karena yang kita hadapi adalah seorang anak, seorang pribadi. Bukan benda, bukan robot yang kita masukin rumus dan dia mengikuti sebagaimana yang di rumus itu. Betul tidak? Yang kita, siapa itu? Tolong di silent lah. Bapak Ibu, yang kita hadapi adalah seorang manusia. Maleakhi 4 ayat 6 tadi memberikan kita informasi. Bahwa dimulai dari orang tua. Banyak orang berusaha mencari teknik. Metode apa yang paling efektif. Metode barat, metode timur. Tips memilih sekolah. Bagaimana membuat anak sukses dan seterusnya. Yang pertama perlu saudara saya mengerti. Bahwa sebagai orang tua kita memiliki keterbatasan alami manusia. Yang setuju bilang amin. Kita punya keterbatasan. Kita punya keterbatasan. Apa keterbatasan kita sebagai manusia? Kita cenderung egois. Kita pulang dari kantor, kita capek. Anak mau main, papa lagi capek. Jangan punya anak kalau gitu. Iya. Anak kita lagi Sabtu, Pak jalan-jalan yuk. Papa mau tidur aja, jangan punya anak kalau cuma mau enaknya doang. Halo? Saya lagi tidur, anak saya bawa bola ke atas. Ya taruh di tempat tidur. Bolanya digeser-geser ke badan saya. Saya lihat, ada apa gini? Ini bola papa. Yang bilang bom siapa? Papa mau gak main bola sama gini? Saya capeknya minta ampun saudara. Belum tidur dari lahir. Ya udah mau main bola ayo. Turun ke bawah main bola. Udah main bola gayanya suka-suka dia udah kayak Messi dia. Kita cenderung saya mau tanya kalau kita foto grup, saya buktikan sama saudara bahwa saudara kita orang egois. Kita foto grup, foto cekrek keluar, saya mau tanya, muka siapa pertama yang kau lihat? Nggak kedengeran, muka siapa? Pasti mukamu kan? Kalau mukamu bagus, upload. Kalau mukamu jelek, ulang. Kalau mukamu udah paling on point, mau yang lain merem kek, mangap kek. Ada orang minta foto pak, set foto cekrek. Yang di-upload saya lagi merem. Captionnya bagus, thank you Pak Gembala. Apa thank you itu? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, apa keterbatasan kita? Tidak sabar. Kita mudah terganggu jikalau jadwal atau keinginan kita terhambat oleh anak. Papa mau ke kantor nih. Aduh, mama tuh ada kerjaan nih. Aduh, papa harus begini. Kita nggak sabar. That's why Bapak Ibu we need grace. Grace itu semua orang. That's why kita butuh kasih karunia Allah. Menjadi orang tua langkah pertama adalah bukan teknik. Bukan teori. Tapi apa? Pengakuan. Ngaku apa? Ngaku kalau kita nggak mampu jadi orang tua tanpa Tuhan. Amin. Kita perlu sadar dulu itu. Kita perlu sadar dulu bahwa kita manusia yang terbatas. That's why we need God. That's why kita butuh Tuhan. Yang kita didik ini manusia loh Pak, Bu, pribadi. Yang walaupun dagingnya kayak kita, tapi rohnya perlu kita ajar. Dan dunia juga didik mereka. Apalagi keterbatasan kita. Egois, tidak sabar, apalagi mudah marah. Saya habis keluar dari ruang doa saya, jam 11 malam. Otak saya anak-anak udah tidur.
lagi nyembah Tuhan, habis nangis-nangis. Masuk ke kamar, saya kira udah tidur dua bocah itu. Saya masuk ke kamar, dua-duanya lagi Godzilla. Saya bilang, karena penuh Roh Kudus kan. Gini, Joe, 5 menit lagi tidur. Iya papa. 15 menit belum tidur. Gini, tidur. Iya papa. Kalau nggak tidur, papa kunci di lemari. Ih papa, tapi nggak tidur. 1 jam kemudian nggak tidur. Papa sekali deh papa. Gini main Talking Tom. Talking Tomnya belum dimandiin. Itu ada game, maksudnya nggak usah tahu lah. Ini urusan rumah tangga kami. Main game. Setengah jam nggak tidur. Jam 1 nggak tidur. Padahal besok pagi harus pergi. Coba. Tumpang tangan. Sampai saya tumpang tangan sendiri. Tuhan kasih kesabaran Tuhan. Mudah marah. Berapa banyak dari saudara yang pulang ke rumah. Anak-anak itu kan kadang-kadang apalagi kalau udah mulai toddler. Kadang-kadang anak toddler itu kayak pembalasan Tuhan kepada kita gitu. Tuhan bilang gue bales lo ya. Dengan gue kasih anak yang ya. Kita mudah marah. Ini sifat alami kita. Ini sifat manusia kita. Kita gak sabaran. Kita egois. Kita mudah marah. Yang kedua, karena tugas memiliki anak adalah tugas yang melampaui kemampuan manusia. Kalau cuma kasih makan mah gampang. Kadang-kadang hanya kasih makan aja kan harusnya gampang kan. Cuman masuk, punya, selesai kan. Tapi kenyataannya gimana? Udah jadi pesawat, puter yang mau apa? Mau salmon papa. Salmon udah dimasak, mau telur. Telur dimasak, papa gak mau deh, mau KFC. Zaman dulu kita. Gak ada, gak ada. Cuma sekali, gak buka. Baba nih. Mohon maaf ya, setan kau ya. Betul gak? Tapi anak zaman sekarang apa? Harus pesawat mendarat. Sekali buka, sekali kita gak buka lagi. Satu nasi bisa sampai Tuhan belum datang itu. Kalau sekedar memberi makan atau menyekolahkan, it's easy. Tetapi Bapak Ibu kita perlu mengerti bagaimana kita yang dalam tanda kutip nggak sempurna ini, cacat ini, bisa mendidik, membentuk jiwa seorang anak dengan sempurna. Nggak bisa. Makanya salah satu hal yang paling terpenting menjadi orang tua bagi saudara, dengar baik. Sadari kamu gak mampu. Sadari kamu gak bisa. Bukan triks, bukan teknik, bukan ilmu. Tapi sadari. Saya ngomong sama mama saya, "Mah, kok bisa sih besarin 6 orang anak sendirian?" Apa jawab mama saya? "Aduh, kalau bukan Tuhan, mama udah gila." Aduh, 6 orang anak, gimana besarin? Cari duit juga. Tapi karena Tuhan. Betul ya Oma ya? Nah, Oma. Sudah bingung kan Oma yang mana? Sudah bingung apalagi yang nonton. Siapa nih Oma nih? Ya. Makanya saya selalu bilang. Anak gak bisa pilih orang tua. Kita yang bisa pilih orang tua buat anak kita. Yang setuju bilang amin. Kamu yang belum menikah, lagi pacaran nih, lihat nih. Ini bisa gak si lontong ini ya jadi ayah ya? Ya lihat nih. Wah kalau si lontong ini gak bisa jadi ayah nih. Mungkin kamu kuat digampar sama dia. Kamu siap gak lihat anakmu digampar? Mungkin kamu gak apa-apa dimaki-maki sama dia. Karena ada jemaat pernah bilang sama saya, "Pak, saya dikatain babi pak. Kadang anjing pak. Sapi pak. Saya bingung yang mana pak." Pilih pasangan yang baik. Karena anakmu nanti pasanganmu yang akan besarkan anak sama kamu. Kalau cari laki-laki yang cuman mohon maaf punya anak, urusan lo ya, gue gak mau tahu. Lo urus. Giliran lucu-lucu, aduh anak papa, giliran pup, urus. Giliran nakal, urus. Kan orang tua gitu. Dasar kamu anak mama. Giliran bener, anak papa. Ya, sampai orang tua anak-anaknya bingung. Bapak Ibu yang kedua,
Makanya kita butuh diselamatkan. Saya pelan-pelan saudara, karena bahannya ini terlalu banyak. Tapi biar saudara bisa mengerti. Biar saudara bisa memahami apa yang ingin saya sampaikan sama saudara. Anak adalah jiwa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Katakan amin. Anak itu bukan proyek. Anak itu bukan alat pembuktian keberhasilan. Bahkan anak-anak bukan harus menanggung cita-citamu yang gak kesampaian. Ada papa pengen jadi polisi, nggak berhasil, anak dididik jadi polisi. Jadi mimpi papanya dipaksakan ke anaknya. It's okay kalau anaknya mau. Tapi seringkali anaknya nggak mau. Dipaksakan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, makanya kita perlu mengerti bahwa kita butuh anugerah Allah untuk menjadi orang tua yang sesuai dengan firman Allah. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya perlu anugerah Allah. Kenapa? Karena kita perlu mengerti. Ada siklus yang namanya dalam istilah psikologi luka ayah. Orang tua di atas menyakiti kita. Dan kita dibesarkan dengan disakiti, di-abuse, dimarahin. Dan kita bawa siklus itu ke anak kita. Betul tidak? Sehingga kalau saudara melihat dari generasi pertama, kedua, ketiga, keempat. Bukannya getting better, tapi getting worse. Betul gak saudara? Saya ada gambar saudara, ini gambarnya. Dari yang pertama, generasi kakeknya ngatain papanya, bodoh kamu. Bodoh kamu, tolol kamu. Generasi ini Bapak Ibu membawa kepada anaknya. Karena papanya suka dikatain bodoh, tolol, maka papanya ngomong yang sama ke anaknya. Tapi karena kamu dan aku sudah terima Yesus, katakan amin. Maka di dalam Kristus segala sikel itu dipatahkan. Amin. Dulu kalau kita dididik dengan digampar, dipukul, dicambuk, dimaki-maki, dibilang anak gak berguna, anak setan, anak tolol, anak bodoh. That's why Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, we need grace. Kita butuh kasih karunia Allah. Dan untuk menerima kasih karunia Allah dimulai dengan sebuah pengakuan. Bahwa saudara dan saya gak mampu jadi orang tua tanpa Tuhan. Bagaimana kita yang berdosa ini bisa membentuk pribadi yang dengan sempurna? Halo? Kita suka dengar bahwa anak itu adalah kertas putih kosong. Ya, setengah robek ini. Betul tidak? Akan menjadi repot kalau semua kepahitan dari generasi pertama diturunkan. Siapa di sini yang dibesarkan dengan teori pendidikan FVOC? Yang salah dikit loh, muka-mukanya muka keperni banyak di sini nih. Salah dikit digampar, diinjek dan seterusnya. Dulu zaman di rumah saya mah biasa. Kalau dipukul, kalau nggak bunyi belum dipukul. Dicambuk, kalau nggak patah belum marah itu. Saya pernah ketemu anak muda yang datang sama saya. Papa saya pasti seminggu sekali pukul saya pak, pasti. Marah nggak marah. Cuman lupa balikin piring ke dapur. Dikatakan anak bodoh kamu, tolol kamu. Pak! Pak! Terus. Dan seterusnya. Yang pertama Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita harus secara sadar memutus siklus ini. Katakan amin. Walaupun saudara tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua saudara dulu. Kita perlu belajar agar kutuk generasi itu stop di kita. Amin. Sama-sama bilang sama saya, stop di saya. Makanya Bapak Ibu untuk menjadi orang tua yang pertama. Kita perlu menyadari bahwa kita butuh kasih karunia Allah. Amin. Kita butuh apa? Kasih karunia Allah. Dan untuk menyadari kita butuh kasih karunia Allah, kita perlu memiliki yang namanya confession. Akui bahwa kita gak mampu. Kita nggak mampu. Kalau dunia 2 tambah 2, 4. Sama anak 2 tambah 2 bisa nggak tahu jadi berapa. Nggak jelas. Yang kedua Bapak Ibu, mari kita masuk digging more, dalil lebih dalam. Yang kedua Bapak Ibu, bahwa untuk menjadi orang tua yang benar, kita harus connect before you correct. Kita harus terkoneksi kepada anak kita sebelum kita mengkoreksi anak kita. Relationship lebih dulu daripada aturan. Bapak Ibu, rules without relationship lead to rebellion.
Peraturan tanpa hubungan akan memimpin kepada pemberontakan. Maka kenapa banyak anak laki-laki lebih dekat sama mamanya? Betul tidak? Kenapa? Karena mamanya dekat sama dia. Mamanya punya hubungan sama dia. Sama papanya cuman punya hubungan rules. Peraturan. Maka kenapa banyak anak laki-laki, bapak ibu, anak mami. Karena papanya mukul, mamanya yang pulihin. Papanya maki, mamanya yang sayangin. Makanya gak heran, ada banyak anak laki-laki, ada banyak anak-anak lebih sayang sama mamanya. Bapak ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, our connection harus lebih besar dari yang namanya our controlling. Kalau saudara mengontrol anakmu tanpa memiliki connection, kedekatan kepada anakmu, maka mereka, ada banyak orang berpikir dengan mengkontrol, dengan memaksa, dengan mengkeraskan. Hubungan harus lebih besar dari kontrol kita sama anak kita. Kolose 3 ayat yang ke-21, kita akan gali lebih dalam lagi. 3, 2, ya. Hai, supaya jangan apa? Tawar hatinya. Tawar hati bicara demotivasi, hilang harapan, jadi dingin. Bapak ibu saudara perlu mengerti bahwa relationship lebih penting daripada peraturan. Amin. Hubungan anak dan orang tua harus terkoneksi. Sama-sama bilang sama saya, terkoneksi. Sama-sama bilang sama saya, harus dekat. Maka ketika kita mengerti, kita bisa doa sama orang kantor. Kita dekat dulu, kita deketin dia. Tapi sama anak kita nggak mau. Sama orang kantor kita bisa mendidik dengan cara yang sopan. Sama orang kantor kita bisa lebih sabar. Tapi sama anak sendiri kita nggak bisa. Kita perlu mengerti saudara, mengapa hubungan lebih penting daripada peraturan. Karena anak-anak adalah peniru yang ulung. Betul tidak? Anak-anak adalah apa Bapak Ibu? Peniru yang ulung. Anak-anak mungkin tidak selalu mendengar apa yang kita katakan. Tapi mereka tidak pernah gagal meniru apa yang kita lakukan. Peniru yang ulung. Dalam anugerah Allah, kedua anak saya 3 tahun dan 7 tahun. Bahkan dari umur 2 tahun kalau bangun pagi mereka pasti langsung berdoa. Walaupun yang kedua doanya cuma Tonecos, amin. Tahu dari mana dia? Karena tiap pagi papanya bangun, mamanya bangun, doa. Puji Tuhan dalam anugerah Allah, tiap malam mau tidur kami berempat doa bareng. Mulai dari yang kecil pimpin doa. Nggak usah tanya doa apa. Doain berkati dinosaurus, berkati T-Rex. Yang abang yang nomor 1, ya lebih benar dikit lah. Tapi doain Messi. Kalau giliran papanya doa, kan panjang doanya. Dua-duanya udah mulai goyang-goyang tangannya. Yang paling kecil bilang amin, amin, amin. Papa amin dong. Lama amat papa, kan bukan di gereja papa. Anak-anak Bapak Ibu adalah peniru yang ulung. Makanya kita perlu punya kedekatan. Bapak Ibu, kita perlu memiliki karakter, bukan Bapak Ibu, bukan karakter yang tepat adalah tertular. Sama-sama bilang sama saya, tertular. Terutama maksudnya gini, nilai-nilai seperti kerendahan hati, rasa syukur, nggak bisa diajarkan melalui omongan. Anak-anak itu menangkap nilai saat mereka melihat orang tuanya membagi kepada orang-orang miskin, kepada pengemis.